Soalnya Terus waktu di Kana Yesus itu belum diurapi, belum dibaptis itu udah sama Yohanes. dewasa itu di Kana, pernikahan di Kana udah dewasa. Yang saya maksud waktu masih Ya udah. bayi nih kan masih butuh bantuan ibunya. Ini Bang, persoalan penyebutan dewasa itu Hmm. maksudnya bukan masalah apa namanya jasmani lah, dewasa di iman. Kalau Jadi menurut Anda Yesus Lanjut Bang waktu Handi, bayi, lanjut Bang Handi. jadi Pak Laba, jadi menurut Anda Yesus waktu bayi udah dewasa pemikiran? dewasa pemikiran, bukan pemikiran, Iya. jasmani. Jasmaninya masih bayi loh. Iya, Pemikirannya udah dewasa belum? udah. Nah, bagaimana mungkin pemikiran dewasa, fisiknya bayi, gimana ceritanya? Buktinya Bang, waktu di bait suci Mm-mm. lawan dia berargumen itu ahli-ahli Taurat itu. Itu harus 12 tahun. Nah itu kan belum dewasa itu, anak-anak masih itu. Jadi waktu umur 12 tahun Tuhan dia. Kalau masalah hakikatnya sebagai Tuhan, saat bayi pun dia Tuhan juga Bang. Berarti Tuhan pernah jadi surga kosong, turun ke muka bumi menjadi bayi, menjadi Tuhan gitu. Oh enggak Bang, Nah, gimana? itu tadi yang aku bilang contohnya sama Bang Juma itu. Bang Juma suruh istri kasih makan anak, yang diikuti kan Bang Juma. Artinya Juma bukan jadi dua, tetap satu. Yang mana, Kak? Yang mana yang Tuhan? Bapak di surga atau yang bayi ini yang Tuhan? Yang mana? Bapak di surga, Berarti bayi Yesus bukan Tuhan. itu firman Tuhan. Oh, berarti bukan Tuhan kalau firman Tuhan. Betul? Perbedaan Tuhan sama firman Tuhan itu apa? Berbeda. Firman itu perkataan Tuhan. Sudah menjadi Yesus. Di dalam bertakwa kita itu mengikuti Gimana? Tuhan, mengikuti perintahnya, menjauhkan larangannya itu di dalam beriman kita yang kita ikuti Tuhan atau firman-Nya. Ya firman Tuhan lah itu. Ya kira-kira seperti itulah Bang. Yang bisa saya jelaskan. Jadi antara Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Sama. Bapak punya fisik, Yesus punya, tidak sama, Bang. Apanya yang sama, Bang? Bapak nggak pernah menjadi bayi, Yesus pernah jadi bayi. Beda, Bang. Gimana ya? Akal lagi, Bang. Iman lagi, no itu. Bukan lagi itu akal kalau sama. Kalau Anda mengatakan sama, itu bukan akal lagi, itu iman, Bang. Tapi kita nggak mengganggu iman Abang loh di sini. Tapi saya rasa Abang masih punya akal tadi. Saya tes uang 100.000, belanja 60.000, balik 40.000. Abang masih punya akal loh. Iya. Abang masih bisa pakai baju, menutupi aurat, pakai celana. Kan Berarti saya Anda sudah bilang berakal tadi. itu. Saya sudah bilang tadi, di dalam beriman kita tidak menjadi kehilangan akal, tapi harus mengalahkan akal. Ya, iman Anda itu merusak akal Anda. Bukan rusak. Rusak lah, Bang. Pasti rusak itu, Bang. Kalau Yesus itu Anda katakan Tuhan, rusak itu, Bang. Mohon maaf. Tapi akal Anda dalam hal ini tentang iman itu, agama Anda itu tentang Tuhan rusak. Tapi soal kehidupan, Abang cerdas. Bukti Abang cerdas, Anda masih bisa mandi, bersihin badan, sikat gigi, pakai baju, pakai celana. Berarti Anda masih berakal itu, Bang. Cari kerja buat keluarga, itu masih punya akal namanya, Bang. Berbeda sama nyemot nggak kerja gitu. Yang penting ada buah diambil buat anak-anaknya gitu, nggak mikir dia. Ya, Bang, ya soal kehidupan Anda berakal. Tapi soal yang satu ini tentang Tuhan Anda, mohon maaf, akalnya nggak masuk, imannya yang masuk, Bang. Betul apa betul? Ya mungkin seperti itulah. Ya, udah diakui lah kalau udah begitu, Bang. Kita nggak maksakan iman Anda loh ya di sini ya. Oke Bang.
Makasih Bang ya, saya turun dulu Bang. Iya bang, hati-hati jatuh ya. Pakai akal bang. Anda kalau manjat pohon, pakai akal. Terus turun juga pakai akal. Supaya nggak jatuh, nggak cedera ya bang ya. Ya betul itu. Ya, oke, betul itu. Makasih abangku. Sahur untuk umat Islam. Sahur. Daeng sudah pakai sahur. Pak Ming. Sahur. Pak Natawa. Apa kasih? Oke, jadi Masalahnya ada- tetangga aku tidak tidur kina ini lihat dari tadi mi kandang ayamnya ke Mas. Nah, tidak tidur yang punya bagaimana mi plus. sekarang Tangga bangi mi. Talung asot. Saya nabi tinro. Mama Jadi izin punya ayam sedikit tidak tidur. Nakanak ibang Roma bakal yang 3. terlalu. Kenapa Bu? Kenapa? Izin sedikit gurundaku bayang Bang Handi. Hari Jumat buka puasa kan. Nah, Bun, udah bila itu dia mau, Bun, Assalamualaikum, mungkin jauh dari ini ya. Matiin Udah. apa kasih? Nggak, siang di sana siang. Halo, baribas. Baribas. Iya. Tena kamar ini. Bun, ini saya sampaikan ya. Dia kan akan buka puasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Makasih Bunda. Belum pi akangi. Jadi dia mau buka puasa hari Jumat. Beliau berniat memberikan 1 juta untuk Alhamdulillah. Berarti Bendahara Kores ini sudah bisa ada modalnya nih Bendahara Kores ini. bilang jaringan kok. Eh, Ya, jadi itu untuk api ya. Karena netizen kan BSS kan, Daeng bayar sendiri-sendiri tuh netizen. Untuk api. BSS lagi. Istilah baru lagi nih. Iya bayar sendiri-sendiri tuh orang Makassar begitu istilahnya ya orang Makassar ya. Jadi SMP. itu satu- Bukannya SMP Bunda. itu SMP sudah makan langsung pulang. Cara deh kita mau. 1 juta dari Bunda Mila. Mana Bun? Cuma dia minta di polo-polo. Suka sekali di polo, mau di polo. Setiap naik komal mau di polo. Siapa yang mau naik Kak? Naikin dulu lagi teh. Siapa? Mana? Itu ya penyampainya dari Bunda Mila ya. Panas seron tahu ngapa minjo kabar nanu danjorena Lina tidak jaya. Lep kami sumpah yang diinformasikan. Kenapa? Nah itu tugasnya itu si Akang. akan dipanggil untuk klarifikasi ya. Si Linda tidak jaya, penghujat. Apa ini suara aku? InsyaAllah dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Iya. Bang Kores, monitor Bang Kores. Bang Kores. Bang Kor. Tin Rominjo. Bang Kores kemana? Bunda Rama. Katanya memasuki bulan suci Ramadan. Tol di Makassar katanya diskon. Tol. Iya. Masa diskon? Tidak. Iya. tidak. Coba sebut Bunda Rama kalau tol diskon. Tidak nyambung ke saya, Deng. Apa itu? Apa me? Mama Katanya diskon 50%. Jadi diskon. Jangan mipal disebut nggak enak didengar nanti. Kalau tol diskon. Kalau dibalik ki. Kalau dibalik bahaya Mama. Jangan sudah bi. Iya, jangan maki. Balas ya nan. Antonius, selamat subuh, selamat pagi Antonius. Antonius, diskon, ya Allah diskon 50. Antonius, nyimak. Assalamualaikum. Oh Muslim, kok namamu Antonius bang, kayak nama Oten.
Ya, saya kebetulan mualaf Bunda. Mu'alaf. Wih, alhamdulillah. Makasih saudara. Maaf ya Bunda, Wah. lagi sahur nih. Ya Bang. Jadi Salam aja buat apa yang ingin teman-teman. disampaikan? Awer JR, Barakallah. Apa yang disampaikan Bang Antonius? Ya, ingin menyampaikan aja buat teman-teman semua supaya sahurnya lancar, puasanya lancar ya Bunda. Amin. Makasih Bang. Mungkin saya sambil nyimak aja Bunda. Nggak ada pertanyaan. Pertanyaan ya. Apa kegiatannya Bang selama menjalankan bulan puasa kalau siang? Apa Saya kebetulan makan kerja Bunda. cendol? Ya. Ya, kerja biasa aja sih Bunda. Kenapa sih suaranya kayak ini ya? Oke. Itu aja Bang. Assalamualaikum. Nah, Aduh, Waalaikumsalam signalnya hilang. warahmatullahi wabarakatuh. Bun, udah kusampaikan Bun. Oh, terima kasih Bunda Rahma. Niat. Mudah-mudahan dari barokah. Kita. Amin. Saya ini kan juru bicaranya. Mohon doanya Bun, aja. Jubirnya. Jubir ya Bun ya. Juru bicara. Jubir. Dan teman-teman Siap, netizen saudaraku, izin Daeng Gurundat, tolong di follow Bunda Mila ya. Beliau hanya minta di follow. Yang netizen 2000 sekian nih tolong di follow Bunda Mila ya. Teman-teman saudaraku. Semoga yang memfollow Bunda Mila mendapat rezeki yang berlimpah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya masih bunyakan semoga cepat dapat jodoh. Nah. Terus Yang ada punya pasangannya? utang semoga cepat terlunasi. Gitu ya Bunda Rama ya. Yang ada pasangannya semoga apa? Nambah Semoga lagi. awet, semoga awet Oh. dong. Dan nambah lagi. Semoga Iya. coba semoga tol bisa diskon gitu ya. Supaya mengurangi beban. Diskon tambah tol itu. Handi. Netizen yang ke 10.000 kita kasih 500 koin ya. Wih. Ya nyari Sekarang saya berapa mau ribu? mualaf. Siapa Jarmun siapa yang mau mualaf nyari saya siapa? Suruh ke sini lah. Makasih. Bang Andi, saya iniin sekarang ya. Boleh silakan. Ya, buat teman-teman muslim semuanya ya, mohon di tap-tap layar dulu ya. Tap-tap layar dan di share-share ya. Ada berita bagus buat kita semuanya. Ya, setelah menunggu sekian lama ya, berapa bulan ya, sekitar 2 bulan. Laporan kita terkait melaporkan Lina Wijaya ya. Saya sendiri yang melaporkannya ke salah satu kepolisian ya. Dan alhamdulillah sekarang kita dapat berita bagus. Di minggu ini Lina Wijaya akan dipanggil oleh pihak kepolisian. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi usaha dari API ini sukses teman-teman ya. Masya Allah. Doakan aja supaya pelaporan ini berjalan dengan lancar. Dan saya terus berkomunikasi dengan penyidiknya. Alhamdulillah dari penyidiknya akan segera memanggil Lina Wijaya. Nah kalau untuk terkait fitnahan Dosma Sijabat terkait yang Gurunda Juma di Medan, dia memfitnah kalau Bang Juma itu di sana mengadakan demo. Ini sebuah fitnahan teman-teman. Karena apa? Karena di sana itu kita melaksanakan atau kita mendatangi ya Bang Andi, mendatangi acara pawai obor untuk menyambut Ramadan. Kenapa si Dosma ini memfitnah dan memframing bahwa itu adalah demo ya. Dan alhamdulillah
Bang Glenn beserta pihak Gapai dan Aliansi Islam di sana akan menindaklanjuti, akan melaporkan fitnahan ini kepada pihak berwajib. Gitu Bang Andi laporannya. Mantap. Jayalah apiku, jayalah Indonesiaku. Amin ya rabbal alamin. Tambah Bang Andi. Kita sih semoga kedepannya ya penegakan hukum itu, terutama tempat kejadiannya di mana, melapornya di mana kan gitu. Ya kalau ini kan terjadinya di Medan, ya LP-nya di Medan. Ya Aliansi Umat Islam di sana itu agak tersinggung dengan statement bahwa itu adalah demo, padahal itu pawai obor menyambut bulan suci Ramadan. Itu sih. Suka fitnah ya mereka ya. Ya Allah. Kalau enggak Bukti fitnah, fitnahannya mereka masih hidup. ada di PT-nya itu. Buktinya dan udah kita download juga. Jadi ini udah dikantongi oleh Bang Glenn dan kawan-kawan di sana. Apa sih maunya mereka itu ya? Minoritas tapi aduh ya Allah. Suka buat masalah. Ya Bang Kores masuk. Mana gurunya udah ini pembukaan emang. Belum, baru saya. Oh ya udah biar gurunda dulu aja, ntar aku nambahin. Intinya Ikhwan sebelum gurunda masuk ya. Alhamdulillah. Kalian semua silahkan jor-joran kembali di bulan Ramadan ini untuk pergerakan api gitu. Pergerakan api yang seperti apa? Nanti kalian tahu dari apa yang guru udah bicarakan sejenak lagi, oke? Mantap, sambil sambil menikmati sahur. Selamat menikmati update dari kita gitu. Dan segala bentuk infak sodako fisabilillah yang kalian berikan, laporan ke Bang Handi, oke? Mantaps. Lanjut. Ya mungkin Gurunda mau menambahkan Gurunda. Wah lagi sahur kayaknya Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Kores, salam kenal. Saya Rizal dari Australia. Wah, abang-abang Selebes, Abang Zuma, Bunda Rama, Bunda Mila, mungkin Bang. kenal. Siap Tadi akhi saya Rizalaf. dengar ada buka puasa bulan hari Jumat ya Bunda Rama ya. Dari saya 1 juta Bunda Rama. Wih, Keren alhamdulillah. Bang. Jazakallah khair akhi, mantaps. Pres dari Bunda Mila pun 1 juta. berpuasa, abang semuanya Bunda, saya tugas lagi. Kemana saya harus ini iya, Bang. kirimkan ke Bang Andi? Terima kasih. Jangan ke rekening API Bang. Oh, ke PB. Ya, ada, saya punya ya. Ya, ya Ya mantap. Bang. Ya. Dikasih ini Terima Bang ya, kasih. kasih note, Selamat catatan. berpuasa. Saya mau tugas lagi ya, lagi di jalan. Abang, denger Bang, izin. Dikasih catatan Bang ya, note bahwa ini untuk buka puasa gitu Bang ya. Supaya Ya. kita tahu dananya Betul. untuk apa. Makasih Bang. Oke, iya banyak dana yang masuk ya. Ya, nanti saya kasih ininya referennya Bunda Rama. Terima kasih. Iya Bang. Selamat Kasih. berpuasa. Jayalah. Wayakum akhi. Ya, jayalah Islam. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Mantap. Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih Bang. Ya untuk poin ketiga mungkin Bang Handi mau menambahkan Bang Handi. Bang Handi. Akhi Rizalaf sama Bunda Mila mantap, jazakallah khair ya. Bunda, tolong turunin. Itu tolongin Bun. Aku bukan moderator. Ini Bang Mantap. mana ini? Oh, Masih sini, so, Pak. ini jam 4. Ngomong. Jam-jam sahur ini. Kumaha Agatha. Sabar ya berita selanjutnya tentang si Agatong. Nanti kalian ngerti sendiri. Kalau Gurunda udah cerita nanti kalian ngerti sendiri Ikhwan. Ya kita. Wah, tunggu masa Gurunda. pecah suara kores? Piu 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 piu. Lagi ngunyah kan? Enggak, lagi ini ngemut mic. Jadi kita
bergeraknya satu-satu teman-teman. Gak bisa dilangsungin semuanya harus dipanggil, gak bisa. Kita satu-satu aja ya. Biar terbukti kinerja dari kita teman-teman. Santai, santai. Yang penting nanti akhirnya indah pada waktunya. Berarti yang netizen yang 2000 lebih ini udah pada tidur kah? Gak sahur? Yang polo-polo cuma berapa? 300. Ayo teman-temanku, saudaraku yang baik hati. Mungkin pandai udah polo, menabung. Bun. Polo-polo. Mungkin udah polo, kan sering. Oh iya sih ya, netizen setianya Akang ya. Wah itu kan mulai bergerak lagi. Ya terima kasih saudaraku, saudariku. Bro siapa ini? Bro Coper. Bro Coper, selamat pagi. Kristen Muslim. Bro Coper. Alhamdulillah sudah ada netizen yang Masya Allah berkah. Dari mana tadi? Australia. Wih, ada dari luar negeri ya Bunda Mila, dari USA. Tadi dari Mr. M. Selamat pagi Mr. M. Ini organ kayaknya. Kristen ya Bang ya? Assalamualaikum. Oh Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Makassar. Mbak Devi. Bunda, Assalamualaikum Bunda Devi. Ya Bang, silakan. Temannya Bang Andi. Hari apa acaranya di Jakarta? Di Jumat ya? Iya, Oh hari Bang Jumat. Go with Mini kah? Assalamualaikum Bang. Iya, insya Allah akan hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir nanti, ya nanti disumbang aja lah. Wih, Ya. Masya Allah berkah Bang. Nanti saya komunikasi dengan Bang Andi. Oke Bang. Pak Gowet nikah? Ya, Iya. Ya bang. Jangan lupa mampir Asyik. Di di mana? Jakarta. Iya. Entah Insya Allah. di mana rumah tahu Beliau ini punya restoran ikan bakar. Oh, Begitu. Masya Allah. Beliau dari Jayapura sekarang pindah buka usaha di Jakarta begitu. Harus mampir lah, mampir. Atau bikin acara di situ aja boleh Bang Andi. Tempat tak? Iya. Ya nanti di program ulang sesudah hari Jumat ya Deng ya. Oh boleh, boleh. Iya iya. Ya. Kasih Deng. Iya, itu aja sih. Nanti cek aja ya Bang Andi ya. Iya Deng. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih tahu ini Bunda. Masya Allah. Makasih Bang. Sama-sama. Pengen ketemu Bang Suma ini. Di mana Ki kah? Di Jakarta Ki? Lagi di Jawa sekarang di Purwokerto. Datang bagi hari Jumat. sama Bang, saya juga lagi di Purwakarta ini. Buka bersama. Oh, Di pakai Purwokerto. O ya, bukan pakai A. Beda ya? Beda. Kalau Purwokerto Jawa Barat. Purwokerto ya? Jakarta Jawa Barat, Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah. Oh, betul sekali Bang Andi memang. Tengoklah, beda satu huruf aja udah beda. Ya, Bang Andi mungkin mau menambahkan yang tadi. Oh gitu lah kalau dari gua. Bang Andi. Suara saya kedengaran nggak? Ah, kedengaran jelas Gerunda. Oke baik sahabat-sahabat sekalian. Dimanapun sahabat berada yang menyimak kemudian kami yang ada di sini. Saya mungkin sudah diinformasikan oleh teman-teman lebih dulu ya. Bahwasanya terkait dengan pelaporan dari pihak Kristen kepada yang ditujukan kepada apologet Islam kemudian itu ada dua saksi khususnya yang terkait dengan pelaporan kepada Bang Suma. Yang pertama Silo Gila
dan yang kedua adalah Lina Tidak Jaya. Kan ini ya, dua oknum ini yang menjadi kekuatan dosmen untuk kemudian melaporkan saya sebagai pembina apologet Islam Indonesia, dengan tujuan mereka melaporkan itu untuk menghentikan langkah yang menghalau pergerakan pendangkalan akidah, dalam hal ini gerakan kristenisasi yang dipelopori oleh misionaris yang ada, di antaranya adalah Lina Tidak Jaya itu sendiri. Jadi upaya ini kemudian yang dipelopori oleh pakar joget sedunia, ya, si dosmen, untuk kemudian apologet Islam Indonesia ini yang menjadi ancaman yang paling mematikan bagi gerakan mereka untuk dihentikan. Oleh karena itulah kemudian mereka berupaya keras untuk bagaimana bisa membuat Bang Suma dan tim berhenti untuk menghalangi mereka. Nah, yang terjadi hari ini teman-teman sekalian, saya katakan bahwa si Logicrot itu dilimpahkan ya kasusnya kemudian dari Polda Riau ke Poldasu. Dan teman-teman kita yang ada di Sumatera Utara ini, yang berada di bawah ormas besar, yaitu GAPAI, Gerakan Anti Pemurtadan Penistaan dan seterusnya, itu akan mengawal si Logicrot ini supaya bisa kemudian masuk kuliah di kampus Poldasu. Itu yang pertama. Kemudian si Lina Tidak Jaya juga itu dikabarkan insya Allah akan ada panggilan ya ke beliau untuk juga mendaftar umroh di Vatikan ya. Mudah-mudahan kemudian diterima umrohnya. Ya, saya katakan umroh karena nanti di sana dia itu ya mungkin pakai akan kemudian menggunakan pakaian muhrim, pakaian ihram. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan, upaya yang dilakukan oleh API yang selama ini dianggap diam dengan adanya penistaan di mana mereka pelaku justru merasa korban. Nah, ini juga sementara kita kejar adanya orang yang juga menginjak Al-Quran di komalnya Latalibe, ya. Ada juga seorang yang menginjak kitab Al-Quran. Lalu saya dengar si Talibe ini juga menantang API katanya ya, tentang apa-apanya orang-orang yang rusak kayak gitu. Di komalnya dibiarkan ada orang melakukan penginjakan Al-Quran. Kita kejar juga dia. Kita kejar mau Islam atau siapapun yang melakukan penistaan, itu kita kejar. Insya Allah teman-teman bisa dengan mudah nantinya, mudah-mudahan ke depan bisa melakukan gerakan cepat untuk melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap para penista ini. Untuk itulah kemudian saya mengajak kekuatan kita harus kita galakkan, kemudian kita perlihatkan bagaimana aliansi ormas-ormas bersatu padu kemudian mengusung, mereka berdeklarasi untuk mendukung apologet Islam Indonesia untuk menghalau pergerakan pendangkalan akidah. Nah, kita umat Islam mungkin tidak bisa bergabung secara fisik di sana dikarenakan kesibukan-kesibukan kita masing-masing. Untuk itu, ya saya mengajak sebagai ketua pembina apologet Islam Indonesia, mengajak kepada siapapun, kita bantu pergerakan ini, kita serukan kemudian pada sahabat-sahabat di bulan suci Ramadan ini, mari kita galakkan persatuan kita buktikan dengan memberikan sumbangsi yang kita bisa.
Tentu sahabat-sahabat tahu kalau terkait dengan pelaporan itu kita membutuhkan kemudian biaya. Dan Apologet Islam Indonesia siap pasang badan untuk melakukan pelaporan-pelaporan ini. Untuk itu mari bantu Apologet Islam Indonesia ini untuk bisa berjalan agar semua penista, penghina, bukan pendebat ya, yang mendebat baik seperti yang kita berdebat dengan tadi itu jangan. Yang dimaksud di sini adalah penghina, penista seperti RK, kemudian siapa lagi yang RK, kemudian Kudis, Kilatnat, kemudian siapa lagi? Edwin Botak, Agator, ya Edwin Botak, Sikap Belama, kemudian STT Nias, kemudian Saipuddin, Kap Lampe, dan si CP, Congorpedia, itu semua kita akan kejar. Ya, termasuk Yosep, betul. Kita akan kejar semua data-data yang ada, kita akan kejar. Tentu ini bisa berjalan kalau kita memiliki mesin penggerak. Mesin penggeraknya tentu adalah Apologet Islam Indonesia, dan mesin ini bisa bergerak apabila mesinnya memiliki BBM. Nah itu dia. Jadi mohon supaya disuplai BBM ke Apologet Islam Indonesia. Termasuk si Raja Debat. Kalau mereka menghina, menista, punya bukti penghinaan, penistaan terhadap Islam, silakan dilaporkan. Kita sudah membentuk tim kuasa hukum dan alhamdulillah sudah ada tanda-tanda keberhasilan, teman-teman. Ya, Islam akan tetap dimenangkan dari orang-orang kufur yang ingin menghentikan kemudian langkah Islam untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, termasuk Widara, Lidara, ya itu semuanya kita upayakan supaya mereka tersentuh hukum. Kita ini yang korban, malah kita yang mau dijadikan sebagai pelaku. Nah, ini siasat mereka itu sangat luar biasa. Nah, untuk itu sekali lagi saya mengajak kepada saudara-saudara, kalau kalian punya giroh, kalian punya semangat membela dinul Islam, mari silakan ambil bagian. Seperti biasa diserahkan kepada Apologet Islam Indonesia untuk menjalankan kemudian reaksi-reaksi yang mereka yang ada dihasilkan karena aksi-aksi mereka. Ya, termasuk Al-Hayat, ya, semua pokoknya yang menghina, menista itu kita akan ajak mereka supaya berhenti untuk menghina, menistakan. Silakan Anda keras dalam berdiskusi, silakan Anda tegas dalam berdiskusi, Anda boleh bercanda dalam berdiskusi, tapi berdata sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci umat Islam. Begitu juga kami, apa yang tertulis dalam kitab saudara. Sekali lagi mari teman-teman, kami mengajak, mari kita kuatkan persatuan dan kesatuan kita mumpung bulan suci Ramadan. Ini kesempatan kita, ya, kita kumpulkan donasi untuk bagaimana kita jalankan pergerakan umat Islam ini agar semua penista dan misionaris-misionaris ini bisa memahami bahwa ketika umat Islam itu diseru untuk bersatu, maka tak butuh hitungan 1, 2, dan 3, semua akan berlomba-lomba mengambil bagian. Kita ada Yayasan Apologet Islam Indonesia sebagai wadah untuk itu. Jadi silakan bendahara kita ada Bunda Rahma di sini, ya, ada Bang Handi, ada siapa, Dinda Kores, semuanya lengkap kurasa. Ada Dinda Kores, ada kemudian siapa, Bang Handi, ya, sebagai orang-orang yang insya Allah akan memegang amanah untuk menjalankan reaksi atas aksi yang dilakukan oleh saudara-saudara Kristen. Ya, mungkin Bunda Rahma bisa menuliskan atau teman-teman di bawah bisa menuliskan nomor daripada rekening Apologet Islam Indonesia sebagai rekening penampungan dalam pergerakan ini. Silakan buktikan giroh kita. Kita tidak ingin Islam itu dihina. Kita tidak ingin Islam itu direndahkan oleh orang-orang yang kemudian tidak sedikit pun memiliki pengetahuan tentang Islam. Mari kita ajarkan mereka kemudian untuk menghargai Islam dengan cara penghinaan-penghinaannya itu mereka harus bayar kemudian. Gitu ya teman-teman sekalian.
Jadi kondisi sekarang ini si Logicrot itu sedang kita upayakan dan alhamdulillah berhasil. Ya, beliau dialihkan kemudian ke Sumatera Utara untuk kemudian bisa diproses ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Begitu juga si Lina Tidak Jaya dalam waktu dekat juga. Tentu hal ini bisa tercapai apabila kita bekerja sama dengan baik, solid, terencana, terstruktur. Ya teman-teman. Jadi gerakan kristenisasi, gerakan pemurtadan, pendangkalan akidah kita harus lawan. Dan Api Pasang Badan beserta dengan teman-teman yang ada di Sumatera Utara. Alhamdulillah semalam kita sudah deklarasi bersama untuk membangun komitmen, menjaga, menghalau gerakan-gerakan pemurtadan agar tidak terjadi bukan hanya di Sumatera Utara tapi seluruh Indonesia bahkan dunia. Kita harus menggalakkan itu. Kalau masih ada yang ingin berdiskusi silakan kita berdiskusi dengan baik. Tetapi kalau ada yang menista maka kita harus bawa mereka ke jalur hukum. Silakan teman-teman berapapun itu kami dari Apologet Islam Indonesia ikhlas menerimanya tanpa paksaan ya. Kami akan ikhlas menerima tanpa merasa terpaksa atau merasa terbebani. Nah, insya Allah kami akan amanah untuk menjalankan misi ini. Ya, sehingga apa yang kita inginkan para penista itu bisa merasakan betapa indahnya di perkuliahan atau di universitas yang akan kita siapkan untuk mereka. Silakan, nomor rekeningnya sudah ada di bawah teman-teman sekalian. Silakan Bang Handi dan juga teman yang lain. Makasih Deng Gurunda. Oke teman-teman ya, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita kembali bersatu saudaraku ya. Supaya apa yang disampaikan guru kita Bang Zuma terwujud, tercapai. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Ya, silakan Lina. Oke, jadi teman-teman bagi yang saudara-saudaraku yang mau menyalurkan infaknya, donasinya ya seperti biasa. Sampaikan ke rekening BNI, itu udah banyak saudara kita yang menghafal di bawah ya. BNI, Bank Negara Indonesia ya, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Rekeningnya 7770-51770. Jadi 5 kali 7, 51770. Apa itu panca ya? 7 panca 51770. Jadi bawa udah banyak hafal ya. Jadi berapapun itu saudaraku kami ikhlas, kami bersyukur menerimanya. Makasih atas partisipasinya dan jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Ah itu slogan. Ya Masya Allah, Bunda Rahma. Ya, jadi teman-teman yang sudah melakukan transfer silakan nanti tanda buktinya diserahkan ke Bang Handi ya. Ya supaya kita bisa kemudian mendokumentasikan siapa aja di antara saudara-saudara kita Muslim yang sudah mengambil bagian di dalam pergerakan ini. Karena ini tidak bisa kemudian kita biarkan ya teman-teman. Kita tidak bisa membiarkan mereka semakin kurang ajar nanti kalau dibiarkan saja. Kita akan kejar mereka supaya mereka itu menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak ada penista. Kalau sudah ada penista, kita akan menyampaikan Islam itu dengan damai. Mereka juga akan menyampaikan agama mereka dengan baik. Sehingga berdiskusi, bertemu kita dengan mereka dengan cara-cara yang elegan, cara-cara yang baik dalam berdiskusi. Tak ada lagi menghujat, tak ada lagi menista. Seperti itu. Karena selama ini kita cuma reaksi dari aksi yang mereka lakukan. Betapa banyak penistaan terjadi di mana-mana. Dan itu masif betul-betul. Begitu juga gerakan yang mereka lakukan di bawah tanah. Ya mereka muncul tiba-tiba pakai kopiah, pakai jilbab. Apalagi menggunakan kitab mereka dalam bahasa Arab, segala macam tetep bengek yang mereka lakukan. Kemudian untuk melakukan bagaimana modus mereka memperbodoh
dan kemudian membuat anak-anak kita itu jauh dari Islam dengan seperti yang dilakukan oleh Lina Tidak Jaya, bertanya, beriman kepada Injil, beriman kepada kitab apa aja, kitab Injil. Habis itu disuguhkanlah Bible yang dari Barat itu, seakan-akan itu adalah Injil. Nah, ini harus kita hentikan, pengajaran-pengajaran seperti itu harus kita hentikan. Untuk itulah sekali lagi ya, mari kita dukung kegiatan ini, karena kami tidak akan pernah tinggal diam. Namun ketika pun Anda tidak mendukung, ya maka kami juga tidak akan pernah bisa maksimal dalam pergerakan. Izinkan kami bergerak membuktikan kepada umat dengan saudara, ya juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Umat Islam kalau bersatu, Masya Allah, kita di Indonesia 200 juta lebih. 200 juta lebih kita di Indonesia. Kalau kita bersatu kemudian mewujudkan tekad ini untuk membasmi para penghujat, membasmi semua para penista Islam, Masya Allah, kita akan benar-benar menjalankan Islam ini tanpa harus ada lagi terbebani, terganggu oleh gerakan-gerakan setan yang mereka mengatasnamakan agama, tapi sebenarnya mereka itu adalah perwakilan iblis yang kemudian senantiasa melakukan segala trik dan cara metode untuk mendangkalkan akidah umat Islam. Berpura-pura jadi Islam padahal mereka adalah orang kafir laknat. Ya, itu semua harus kita bersihkan. Nah, cara ini bisa terjadi, bisa kita aplikasikan apabila kita saling mendukung satu sama yang lain. 200 juta kurang lebih umat Islam di Indonesia. Mari jadikan api ini sebagai kendaraan, sebagai corong untuk menyuarakan anti pemurtadan bersama teman-teman kita yang ada, khususnya yang ada di Medan, Sumatera Utara. Teman-teman kita, sahabat-sahabat di sana itu sudah menyatakan sikap untuk membantu dan membangun gerakan-gerakan bersama dengan Apologet Islam Indonesia untuk menghalangi pendangkalan akidah, pemurtadan dengan berbagai macam metode yang mereka lakukan. Termasuk ya pemahaman atau stigma, pemikiran atau konsep doktrin yang dipahamkan di luar daripada Sumatera Utara, bahwa di Sumatera Utara itu adalah basis mereka, itu bohong, itu bullshit. Ya, mereka mengatakan bahwa di Sumatera Utara itu 50-50, 50% itu juga bullshit. Ya, Islam di Sumatera Utara ini jauh lebih banyak, jauh lebih besar daripada mereka. Dan ya, Sumatera Utara juga bukan basis mereka. Itu bohong. Jadi jangan mau dikibulin dengan mengatakan, oh Sumatera Utara itu adalah basis kami. Enggak. Di Sumatera Utara itu mayoritas Islam. Jangan mau dikuatkan dengan pemikiran-pemikiran sesat seperti itu. Sumatera Utara itu mayoritas Islam. Sumatera Utara itu tanah Melayu. Oke? Ya, jadi ada konsep mereka tebar kemana-mana. Sumatera Utara itu mereka mayoritas. Tidak. Umat Islam itu mayoritas di Sumatera Utara. Itu yang perlu ditanamkan kepada watak atau pikiran atau otak anak bangsa. Ya, jangan mau dikibulin sama mereka. Itu sengaja mereka sebarkan hoax. Nggak ada. Di kota Medan itu jauh lebih besar umat Islam. Terbukti kemarin ketika kita pawai. Itu aja. Pawai padahal tidak seberapa persiapan. Tapi alhamdulillah 10.000 lebih masyarakat dengan spontan kemudian berlomba-lomba untuk hadir di pawai obor yang kemudian difitnah oleh si dosmen bahwa itu adalah demo. Nanti dia gigit jari itu atas fitnahannya. Itu hoax yang sudah dia tebar demi untuk menipu orang lain. Saya kira begitu. Sekali lagi ya, kesakitan hati kita akan terbayar ketika kita sudah berhasil kemudian ya menghalau, membasmi orang-orang ini untuk kemudian kita sekolahkan mulutnya, kita sekolahkan penghinaannya. Sakit hati kita ketika mereka mengatakan Allah, Allah, Allah. Dia menyebut nama Tuhan kita aja dengan sebutan yang kurang ajar, itu sudah menyakiti hati. Supaya mereka belajar untuk menghargai, mereka harus kita sekolahkan. Untuk itu, mari sahabat-sahabat, dukung kami. Jangan biarkan kami berjuang sendiri. Islam itu dikatakan dalam Al-Quran, wa'atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah kalian seluruhnya kepada tali agama Allah, agama Islam, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ya.
Itu kata Allah, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa'angkatakum minha. Meskipun kata Allah kalian sudah berjalan di jurang api neraka, tetapi karena kalian bersatu dalam agama Islam, bersatu dalam memegang akidah Islam, maka aku Allah akan menyelamatkan kalian dari sana, dari jurang api neraka ini. Untuk itu mari buktikan kalau kita bersatu dalam pergerakan ini. Jangan hanya jadi penonton, jangan hanya jadi penikmat, tinggal tunggu hasil, jangan. Jangan begitu. Mari kita berjuang. Ruang ada. Ruang kita ada untuk bersatu. Ruang kita untuk ada kemudian memperjuangkan. Seperti yang saya nonton tadi bagaimana video saudara Rudy Yohannes. Ya, sudah kemudian menyanjung bahwa umat Islam itu ketika mengemendoi suatu pemberitaan maka mereka semua sekata, seia kesekata. Buktikan itu. Karena memang benar. Ketika Islam itu diseru maka umat Islam itu sami'na wa ta'na. Jangan kikir dalam perjuangan dinul Islam. Jangan pelit, jangan takut miskin kawan-kawan. Jangan takut miskin. Bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana umat terdahulu, umatnya Nabi Muhammad. Ya, menghabiskan hartanya, bahkan nyawanya mereka sumbangkan untuk agama ini. Kita hanya diajak untuk berpartisipasi, apalagi bulan suci Ramadan. Mari kita buktikan bahwa umat Islam itu adalah umat yang solid. Umat Islam itu adalah umat yang bersatu, satu tubuh. Ketika yang lainnya berjuang, maka yang lainnya pun memproduksi alat untuk dipakai untuk berjuang. Ya, saya kira begitu teman-teman. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan teman-teman sekalian yang mau menambahkan, kita ajak saudara-saudara kita seluruh Indonesia, 200 juta penduduk Indonesia yang merasa dirinya terluka dengan penghinaan, penistaan yang dilakukan oleh para misionaris ke Blampets. Tolong sekali lagi, mari kita bersatu. Kami siap untuk menjalankan misi paling terdepan untuk menghalangi mereka, menghalau mereka, dan mengajak mereka kemudian berdiskusi dengan cara yang baik. Mari bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum untuk mempersatukan tekad kita menghalau semua pergerakan pemurtadan. Dan bulan suci Ramadan sebagai bulan yang menggalakkan kemudian pergerakan seluruh umat Islam Indonesia bersatu padu untuk menjaga generasi kita dari pendangkalan akidah dan gerakan-gerakan pemurtadan. Saya kira begitu adik-adik sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, silakan saya serahkan kembali kepada forum untuk supaya mengajak teman-teman kita. Kita akan tetap suarakan ini supaya apa yang menjadi cita-cita kita, menghindarkan fakatilu aulia syaitan, memerangi saudara-saudara yang setan, kita bersatu padu di dalam misi tersebut. Demikian, silakan. Masya Allah, inilah panglima kita ikhwan. Panglima kita, Gurunda Zuma Zulkifli M. Abbas. Mantap. Apa Kang? Dikit Bang Kores, bagi teman-teman yang belum punya nomor Bang Handi, bukti transfernya DM aja ke DM saya yang ini ya. Itu aja, lanjut Bang Kores. Oke, nah itu ikhwan ya yang tadi aku maksud ketika penyampaian mengenai update terbaru dari API, biar langsung dari ketua pembina API kita Gurunda Zuma. Nah sekarang kan kalian udah lega tuh. Poinnya di sini aku ingin tekankan, dulu kalian ingin membela agama nggak tahu gimana. Nah ini sekarang Allah mudahkan dengan adanya API. Pakai ini API untuk bubukin para penghujat-penghujat laknatullah alaihim di luar sana. Jadi gunakanlah sebaik mungkin API ini gitu. Karena nggak ada yang abadi, my bre, nggak ada yang abadi gitu. Nah, mumpung momennya sedang emas-emasnya, gunakan API ini sebaik-baiknya. Itu satu. Dan sekarang kalian pun tahu kenapa ada beberapa pelaporan yang kita hold dulu, karena ada beberapa pelaporan yang kita fokuskan juga, ikhwan. Gitu. Jadi nggak bisa semua serentak. Semua akan beres pada waktunya dengan indah, tapi berkala. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar gitu ikhwan. Jadi gas terus, silahkan fastabiqul khairat dengan cara berinfak bersodakoh kepada API. Sehingga nanti kalian akan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya para penghujat tumbang satu persatu. Pertama mereka memang sok-sokan gitu di room-room kan menghujat Islam. Jedar masuk ke berita, mereka menghilang. Sampai kabur ke Zang di Belanda sana.
Nah, nanti setelah kabur, hidup sengsara, balik, ditangkap kan gitu. Simpelnya begitu, waktunya yang lama gitu, ikhwan. Oke? Nah itu noteknya udah dicatetin di sana. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang telah berkontribusi melalui api untuk iman kita Islam ini, gitu. Ikhwan. Bang Kores, lanjut. Ini ya bukti pelaporan saya. Ini nama saya melaporkan Lina Wijaya ya. Lina Wijaya sama Agatha. Ternyata yang diburu sekarang adalah Lina Wijaya yang akan segera dipanggil oleh pihak kepolisian karena hujatannya itu terlalu ini ya ke Islam yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah batu hitam yang berbentuk, saya nggak sanggup ngatainya ya. Jadi saya sendiri teman-teman ya yang melaporkan Lina Wijaya dengan saksi Bang Dio, saksi keduanya Pak Ang. Alhamdulillah sekarang udah diproses, tinggal nunggu waktu ya. Mudah-mudahan minggu ini insya Allah di hari Jumat akan segera diproses. Gitu Bang Kores. Tuh ikhwannya update tambahannya. Thank you. Kalian semua selamat menyambut salat subuh. Silahkan yang mau ke masjid, yang akhwat di rumah aja, kecuali taraweh dan juga sholat id gitu ikhwan. Oke, lanjut aku mau persiapan subuh dulu. Jangan close ya, sampai jam 9. Wedan, keren sampai jam 9 guys. Ahimoto, masih monitor Ahimoto. Wah kayaknya lagi imamin di Istiqlal nih. Lagi ini subuh. Oh di sini belum. Transfernya ke rekening API, tolong diketik lagi tuh. Ada tuh di bawah ketikan rekening API. Ya tambahin dulu Ahimoto, saya mau ini dulu. Lagi batuk bang. Saya juga lagi batuk. Wah Bunda Rahma tidur nih. Bunda Rahma tidur. Ganti dulu sama Oten ya kalau tidur. Ya itu teman-teman nomor rekeningnya udah diketikin di bawah tuh. Habis sholat subuh, Akang. Habis sholat subuh. Sampai doa buru-buru gara-gara Akang ya. Orangnya. Ya teman-teman tuh ke rekening itu nanti kalau nggak ada nomor Bang Handi bukti transfernya kirim ke DM saya aja ya. Satu-satu teman-teman si Logicrot ini dilimpahkan ke Polda Sumut. Nanti insya Allah secepatnya juga akan dipanggil. Di sini Adan Bunda Rahma ditambah. Ya, seperti itu yang disampaikan Burunda, Akang. Alhamdulillah ya. Jadi satu persatu ya saudaraku, tahulah kan hukum di Indonesia itu bagaimana. Intinya API berusaha membawa mereka semua penghujat ini ke ranah hukum, mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan ya. Ya, jadi mereka yang memulai minoritas tapi apa ya aku bilangnya kalau kita lihat ya fakta di Indonesia itu mereka minoritas tapi mereka selalu cari gara-gara, mereka memulai. Nah kita sebagai umat Islam yang mayoritas ini kok bisa dipermainkan seperti itu ya. Kita harus bangkit bersatu ya, harus menegakkan dinul Islam yang disampaikan Gurunda tadi ya. Ayo saudara-saudaraku,
berapapun itu. Jangan main hakim sendiri, jangan. Boleh. Jangan, biarkan hukum yang menangani. Boleh konfirmasi transfernya ke Bang Handi atau boleh ke aku ya? Boleh ke nomor WA aku kalau udah transfer. Jadi kasih catatan, note di situ bahwa ini untuk upaya hukum API. Nah, itu. Supaya kita tahu peruntukan itu kemana. Donasi Anda itu mau diperuntukkan untuk apa? Upaya hukum API gitu loh. Ya Bang, makasih banyak. Oke, terima kasih ya. Jazakallahu khairan qatiran ya saudara-saudaraku. Semoga Allah membalas dengan segala kebaikan dan keberkahan. Islam bersatu, insya Allah kita akan jaya. Oke ya, kalau belum bisa ini hari, mungkin besok, lusa ada rezeki berlebih, boleh disalurkan saudaraku ya. Kami berkah selalu. Kami boleh konfirmasi bukti transfernya WA aku ya. Oke, aku ketik WA ya supaya konfirmasi bukti transfernya ke WA aku ini. Aku sematkan di bawah ya, aku tulis ya. +0895 plus 28090 plus 792 plus 0895 plus 280 plus 90 792 plus. Itu teman-teman ya, konfirmasi kalau sudah transfer berapapun itu ya saudara. Jumaster, aduh ini Ipul, hati-hati berdonasi dan dia beli headset. Aduh ya Allah ya Rabbi. Enggak ada tuh. Ingat enggak ada. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, udah nyampe 10 belum Bun? Kalau nyampe 10 kita bagi kadonya Bun. 10.000. 10, ya. Sekarang berapa? Karena Bun? cuma tinggal 400 lagi. 370. Ayo teman-teman yang 1900 di follow Bunda Bila ya. Kita kasih paus lah Bun, kita kasih paus Bun. Giveaway. Kasih paus ke aku atau ke siapa? Ke netizen yang 10.000 Bun. Oh oke. Ayo, keren itu. Ayo teman-teman. Follow Bunda Bila. Kalau ini Gurunda masih nyimak, saya mau tanya sedikit boleh? Apa udah tidur kan? Boleh. Tabe dengku Gurunda. Itu tadi cukup gak Bun uangnya Bun? Insya Allah cukup. Insya Allah. Ada saudara kita dari Australia tadi menambahkan 1 juta. Oke. Ya udah. Pengen tahu Jo aja. Misteri, thank you. Masya Allah berkah saudaraku. Rizky Asis. Jadi polo-polo Bunda ya. Yang berapa? 10.000 ya Bun. Terus dapat paus. Kalau bisa menjawab kan pertanyaan kan. Gak usah lah Bun. Gak usah pakai. Ini bulan puasa. Terus gimana dong aja. Gimana kita tahu? Lihat aja yang ke 10.000 nanti siapa. Yang ke 10.000 kan ketahuan nanti siapa. Sekarang 9658. Gimana caranya ya? Udah tahu dari aku nanti bisa ketahuan. Oke lah Bunda yang tengok kan di situ. Oke teman-teman, semoga Anda yang beruntung ya dapat paus dari Bunda Mila. Tahu nggak paus itu harganya berapa teman-teman? Kalau dirupiahkan 500 lebih.
Ayo teman-teman. Jadi Kalau yang lain yang sudah follow nanti ikut kuis-kuis aja. Setiap hari saya ada kuis kok. 15 donat atau 20 donat tuh saya keluarin selama bulan puasa. terus kenapa yang di atas nih nggak dikasih paus? Hanya netizen. Aku jawab pula. Kamu Bener Rama nggak pernah follow. Oke teman-teman, di follow Bunda kalau Anda beruntung ya dapat paus kalau sudah ke 10.000. Dan yang mau berdonasi untuk pergerakan api ya silakan di rekening 777775 kali ya teman-teman. 51770 BNI Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kalau hadiah sekarang bulan puasa tuh 50 koin, bukan 5 koin, 50. Itu Bun, apa namanya? Masya Allah. Donat sama parfum 50 itu. Keren. Berkah ya Bun ya. Berkah insya Allah. Izin sholat dulu ya, bentar saya. Tapi nutup dulu YouTube. Ya buat teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam semuanya, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan kasiron. Sudah mendukung channel Panglima Apologet Islam ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Jazakallah khairan kasiron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Akang nih sigap ya. Ikat dia mau tutup tadi Bun. Hah? Salam. Beliau mau tutup, aku baru nyimak tuh sepotong. Kan tutup YouTube. Oh YouTube. Kalau ini biar aja dulu kan selama belum ngantuk. Bunda sudah berdonasi belum? Ya belum lah. Tapi hebatnya gini ya, kalau yang muslim dilaporkan itu langsung datang ke kantor polisi. Tapi kalau Oten dapat laporan kayak gitu, sibuk mereka bikin paspor untuk kabur. Kabur ya. Sambil menunggu teman-teman donasinya dan menunggu Bunda 10.000 followernya, kita naikin Oten. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Berkah saudaraku. Apa sih tadi? Naik teman-teman Kristen ya. Burunda masih ada. Mungkin lagi sholat ya, sholat subuh. Saya seakidah dengan kalian dan gak mau kalian tertipu. Dari dulu kita dibodohin atas nama agama. Oh mama aduh enggak. Naik kau lah kau, ipul naik lah kau. Ku kasih kau pencerahan biar kau pinter-pinter sedikit. Ayo ipul naik. Ipul. Oten kau tuh suka nyamar-nyamar kah? Ya itu Oten tuh yang komen di bawah. Dibodohi. Gak ada konsep di dalam api membodohi sesama Islam ya. Kalau itu tuduhan itu kau bahaya juga kau kena pasal kau itu kalau tuduhan. Untung kau tidak menyebut siapa yang kau tuduh itu. Kau bisa dituntut loh kalau membuat fitnah. Kita minta pembuktian dari kau. Kayaknya dia Oten sih. Ayo teman-teman semangat follow Bunda dan
Bagi saudaraku yang mau berbagi, yang masih mau terus berjuang bersama dengan api, dan mau atau bersedia menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk pergerakan api, silahkan saudariku ya saudaraku di BNI 7777 atau 7 panca 7 ya istilahnya ya. 7 itu kan 5 kan panca. Jadi 7-nya itu 5 kali. 51770 Yayasan Apologet Islam Indonesia. Silakan saudaraku, saudariku. Semoga apa yang saudara-saudariku berikan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bunda Nevi Liana, berkah Bun. Terima kasih, jazakallah khair. Oten-oten itu iri ya, kalau kita bersatu iri. Kalau nuduh. Kalau kau nuduh-nuduh Ipul, bahaya kau. Tanpa bukti kau bahaya. Kasih bukti. Baru kau berkoar-koar. Naik kau kasih bukti di mana tuduhanmu itu. Naik. Ayo teman-teman. Polo. 10.000. Yang boleh 10.000. Aku polo biar aku yang dapat. Udah Bun, aku udah polo. Berapa tuh sekarang? Tinggal 300 Bun. 300. Iya 200 lebih. Tinggal 200 lebih. Nah, ayo teman-teman semangat. Pasti yang lain dia berpikir begini, ntar biar 999 baru aku polo Mereka menunda kan, dia mau yang ke 10.000 biar dapat. Boleh saya izin naik Abu Qalyubi? Kang, ada saudara kita yang mau naik nih, Abu Qalyubi. Permintaan multi bang, mungkin ada penting. Siapa tahu dia jual warisan kan, ada jual warisan sekian miliar, ya kan? Siapa tahu loh, ayo. Bang Abu Qalyubi. Mana si Akang sih? Kang. Oh udah tidur. Sholat kayaknya saudara. Sabar ya Bang Abu. Terima kasih saudara-saudariku. Mimi, Bunda Mimi NK. Berkah. Semoga gift-giftnya yang Anda lemparkan ke kami di atas ini mendapat balasan yang berlimpah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Balasan kesehatan, rezeki, keberkahan. Bunda dari mana? Saya. Dari tadi Bang. Dari Sulawesi sekampung dengan Bang Zuma. Masya Allah, terima kasih saudaraku, saudariku, Trisna, Bunda Lis, terima kasih. Akang ini gimana sih, aku nggak dikasih moderator. Terima kasih ya teman-teman, saudaraku, saudariku yang. Ayo teman-teman, follow Bunda tinggal berapa? Ayo, Bun. Semua pada menahan mereka. Bunda,
Bunda pun gak ada ya. Bunda, Mbak Nilawati, Masya Allah, terima kasih berkah. Bun, mereka nggak perlu lagi Bun, masing-masing menunggu dia yang ke 100, ke 10.000. Mama Makassar sama tidak dengan Bugis. Makassar, Bugis, Tator, Mandar itu suku. Jadi beberapa suku di Sulawesi Selatan. Beberapa suku di Makassar itu ya, suku Makassar. Cuma ibu kotanya itu Makassar. Ibu kota Sulsel itu Makassar. Tapi sukunya itu ada suku Makassar, suku Bugis, suku Tator, suku Mandar, apa lagi ya di ini. Itu aja kali ya. Bahasanya pun beda-beda, beda-beda tapi agak mirip, serupa tapi tak sama. Serumpun ya serumpun, daerah sedaerah. Itu suku-suku di Makassar, di Sulawesi Selatan. Ya, Bang Akang, ada yang mau naik nih, multi ya teman-teman. Mbak Esti Mustika Ningsi multi itu Akang sudah aktif nih. Silakan. Mbak Lina Tea, Mbak Lina Tea kan gitu kan bahasa Sundanya kan Tea. Bang Rudi berkah selalu, Masya Allah. Ayo multi. 6, 10, Assalamualaikum. Kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arif. Hah? Mama ngorok. Akang ngorok. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Husaimah. Salam kembali. Oh dari Riau ya, Api Riau ya, Masya Allah. Oh suku Kajang, bener suku Kajang di Bulukumba. Ah iya. Makassar, Bugis, Tator, Mandar, Kajang. Ini suku Kajang saudaraku ya. Itu suku Kajang itu kehidupannya masih primitif. Mata melihat sukunya bisa lihat satu-satunya di hidup manusia, satu-satunya. Kenapa? Dialah satu-satunya juru selamat yang menuju ke surga. Dia satu-satunya. Sudah. Dia tidak membunuh, dia tidak mencuri. Sudah, diam, tenang, saya jelaskan. Pertama, Yesus ini ke surga misalnya, karena Elia juga ke surga sebelum dia. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa, bukan Yesus yang mengampuni. Yesus, ya Tuhan, bilang ke wanita itu ya, karena kamu utusan penyampai firman, bilang ke wanita itu, dosamu diampuni. Oke Tuhan, akan saya katakan, wahai wanita, dosamu diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni, karena dia utusan, dia penyampai firman. Yohanes 3:34. Apa yang aku sampaikan, sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi salah. Kalau ajaran pagan, oh Yesus Tuhan, karena dia bisa mengampuni dosa. Padahal Yesus ini menyampaikan firman Tuhan. Apa ketika seorang lumpuh itu Oke, sudah. Yesus supaya kamu mengetahui bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa, maka dia dosamu telah diampuni, angkatlah. Datanya ada pada saya. Kamu tahu nggak? Tenang. Kamu tahu nggak mujizat itu apa? Mujizat itu pemberian Tuhan. Kisah Para Rasul 2:22.
Jadi ketika ada manusia diberi mujizat, menandakan dia bukan Tuhan. Tapi menandakan dia utusan Tuhan. Mana datanya? Ketika Yesus menghidupkan Lazarus. Apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 11 ayat 41. Bapak, ini banyak orang Bapak. Supaya mereka percaya Bapak bahwa aku ini utusanmu. Cepat Bapak beri aku mujizat Bapak. Akhirnya dia diberi mujizat menghidupkan Lazarus. Tujuannya apa? Supaya mereka percaya bahwa dia utusan Bapak. Bukan sebagai Tuhan. Aduh. Dia itu firman sama Bapak. Aku berkata kepadamu. Langsung kok. Kata siapa? Coba baca Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Lah, tidak pernah mengatakan berfirman, Pak. Aku berkata kepadamu. Siapa manusia yang berani begitu, Pak? Segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ayo, gimana? Yohanes 17 ayat 8. 20 kali 18. Itu ini. Kali Kan Bapak tidak terlihat, makanya anaknya menyatakan Bapak itu. Karena Tuhan tidak bisa dilihat, maka dia mengutus utusan. Musa, Daud, Yesus. Utusan seorang. Coba, Tuhan menyelamatkan Israel mengutus seorang. Yesaya 19:20. Siapa seorang itu? Ya Musa menyelamatkan Israel dari Firaun. Sama kami Pak Ustadz, kalau dia itu banyak gelar Pak Ustadz. Dibilang guru pun juga iya, dibilang roh pun juga iya, dibilang Tuhan Allah pun juga dia. Kalau gak pakai data jangan ngomong. Karena segala nama dan segala gelar bertekuk lutut dalam Tuhan Yesus. Iya. Di mana? Buktinya dia sendiri berlutut kepada iblis malah. Ya. Gimana tertulis di mana? Kepada iblis dia. Di mana, Pak? Loh, yang menguasai maut siapa dalam Bible? Yang merencanakan Yesus mati siapa dalam Bible? Hah? Dia kan itu kan penggenapannya itu. Di mana penggenapannya? Itu penggenapan. Di mana penggenapannya? Aku orang awam aja mengerti loh. Cuman mendengar orang gitu aja. Ada nubuat untuk Israel. Nanti ya Tuhan akan turun kalian bunuh ya. Gak ada. Memang kata Yesus di dalam kata Yesus apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 5 seluruh bangsa. Gak ada nubuat Tuhan akan turun supaya dibunuh. Gak ada. Yang ada apa? Para nabi ketika diutus mereka bunuh. Seperti Zakaria, Yahya. Makanya kata di dalam Wahyu 16 ayat 6 mereka suka membunuh para nabi. Kenapa dibunuh para nabi? Apa kata Yesus? Kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Yohanes 8 ayat 37. Itu makanya dibilang guru memang iya. Kan kami akui guru iya. Di kitab Kejadian mengatakan bahwa seorang wanita yang akan meremukan si iblis itu. Oke, nyatanya justru Yesus yang diremukkan oleh iblis. Yohanes 8:44. Kan sudah dikuliah sama Rasul Paulus, jika Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kami. Katanya iblis yang diremukkan oleh Yesus. Kenyataannya Yesus yang remu oleh iblis. Loh, sudah dikuliah gratis sama Rasul Paulus. Jikalau Kristus tidak bangkit, menang di atas kematian, maka sia-sialah iman kami. Alah, intinya apa kata Yesus? Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Kan Rasul Paulus sudah mengajari kami. Apa sudah kuliah gratis dia, Pak. Sia-sialah iman kalau Yesus Kristus tidak bangkit. Karena dia bangkit, dia mengalahkan si gelap itu. Buktinya siapa yang menang sekarang? Akhirnya Yesus kalah. Tetap Yesus di surga sekarang dia menang. Loh, Yesus di surga. Makanya si Stefanus melihat kemuliaannya kembali. Sekarang gini ya. Kalau Yesus di surga wajar. Sus, kenapa kamu di surga? Iya tahta, karena saya mentuhankan Allah. Kan kunci surga apa? Mengenal engkau satu-satunya Allah. Berarti wajar dia masuk ke surga. Tapi kalau jadi apa jaminnya dia masuk surga? Coba saya nanya ke kalian, coba. Kalau ingin masuk surga harus mentuhankan siapa? Dan imani Yesus sebagai apa? Coba. Akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Saya gak nanya jalan nih. Saya tidak tanya jalan.
Kalau kamu ingin hidup yang kekal di surga, maka mengenal Tuhan itu siapa dan mengakui Yesus sebagai apa. Coba, inilah hidup yang kekal apa? Ia mengenal satu-satunya Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus yang diutus. Tuhan, di mana ada Tuhan Yesus Kristus? Iya, memang dia Tuhan, Pak. Hakikatnya pada Dan semulanya. mengenal Yesus yang telah engkau utus gak ada. Dan mengenal Tuhan Yesus gak ada. Ya, memang dia Tuhan karena hakikatnya berasal daripada Sang Bapa. Tidak usah ngomong, pakai data saja silakan. Kalau kamu Iya, ingin Yohanes yang 1 kekal, ayat 1, Pak. imani aku sebagai Tuhan, di mana datanya? Yang ada Yohanes 1 ayat gini, 1. Bang, gini. Ini saya pakai data 3 ya. Kalau ingin hidup yang kekal, imani Yesus sebagai utusan. Mana datanya? Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 5:24, Matius 19:16 sampai 17 sebagai utusan. Dan yang Tuhan Allah Bapa, kata Yesus. Nah sekarang kalau menurut kamu adalah Yesus sebagai Tuhan hidup yang kekal, mana datanya? Ayo. Yang sudah sendiri dibicarakan sama Tuhan Yesus. Siapakah manusia yang berani berbicara begitu? Walaupun nabi-nabi tidak pernah Bicara yang apa? dibicarakan Bicara seperti apa? itu. Ngomong Akulah gimana? jalan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah Saya mati. percaya sebagai oke. Barang siapa yang percaya kepada dia, oke, saya percaya. Sus, kamu siapa Sus? Utusan untuk Israel, Matius 19:24. Nabi, Markus 6 ayat 4. Penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Tuhan yang benar Allah, Matius 11:25. Saya percaya itu. Cuma kalau sebagai Tuhan nggak punya data. Tapi kalau sebagai Nabi, sebagai utusan, datanya banyak. Ayo, gimana? Iya, memang dia utusan, Pak. Karena dia itu adalah firman sendiri. Nah, terus kenapa kamu Tuhan? Firman sang Bapaknya. Lah, hakikatnya dia memang sang firmannya sang Bapa, dia Tuhan, Pak. Yohanes 1 lagi, Pak. Kenapa? Hah? Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Iya. Enggak gini, sebelum ke Ustaz Tabro Connect, tadi saya udah bilang tadi di awal, kenapa sih Kristen ini data-data yang remang-remang mereka seneng, mereka ambil seperti ini Yohanes 1 nomor 1. Tapi data-data yang sudah jelas, ini kadang-kadang kalian ini tidak mau mengambil, bahkan dijadikan remang-remang oleh kalian. Kenapa kalian ini senang kali dengan remang-remang? Kenapa? Bingung. Silakan, Connect atau Lamhot silakan. Tuhan yang Esa, Markus 12:29 jelas Tuhan itu Esa. Tidak mau mereka pilih yang remang-remang, Trinitas. Terus Tuhan Yesus mengaku menerima firman. Gak mau mereka yang remang-remang, firman jadi manusia. Jadi mereka ini sukanya yang Saya baca logika Anda ya. Nah, bahwa sang Bapa itu tidak terlihat. Tidak ada yang melihat, bahkan malaikat pun tidak melihat. Terus siapa yang bisa menyatakan sang Bapa yang begitu mulia kalau bukan para nabi, firman-Nya? Musa dan Yesus. Terus yang berbicara sama Musa itu siapa, Pak? Malaikat kalau Yang dalam memberi firman Keluaran itu. 3 ayat 2, Kisah Para Rasul Sedangkan 30. Bapa itu tidak terlihat, bahkan malaikat apalagi nabi, Pak. Nah terus, yang bicara dalam Bible, yang bicara kepada Musa di Gunung Sinai siapa? Itu adalah firman sang Bapa. Salah malaikat. Kamu udah ngerti Bible? Ini datanya ya. Keluaran 3 ayat 2, malaikat itu yang ngomong. Terus Kisah Para Rasul 7, 30, Kisah Para Rasul 7, 38 dan 53. Itu malaikat yang ngomong. Terus siapa yang bertemu dengan Adam di Taman di Taman Eden? Nah, kalau kita pakai ajaran samawi, malaikat juga. Kan Tuhan tidak mau turun ke dunia. Katanya Kan Eden Bapa itu di tidak dunia. terlihat 2 kemuliaannya. Tawarikh 6:18. Ayo coba, 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Ayo. Bukan tidak mau turun, tetapi dunia alam semesta ini akan musnah karena kemuliaannya yang sangat tidak terjangkau. Buya Ustaz. Waalaikumsalam, Ganda. Remang-remang. Remang-remang. Ini kalau puasa ini banyak warung remang-remang sekarang. Begini Pak Kenaik sama Pak Lamhot ya. Yang kami diskusikan ini data Pak. Dasar keimanan, akal sehat, dan kitab suci ya.
Jadi masalah doktrin dogma jangan dibawa dulu lah kalau bisa Pak Kenaik. Soalnya nggak bakal bisa. Jadi pembahasan akan stuck di sana gitu. Kalau kita diskusi pakai dogma atau doktrin, apalagi pakai iman gitu. Yang kita diskusikan dasar keimanan. Ya, berarti benar kata Ustadz Tahta. Kalau kalian tidak mampu membantah, kalian menuhankan Yesus ini tidak ada dasar. Ya itu terserah kalian, silakan gitu. Kalian menuhankan Yesus, tapi di dalam Bibel sendiri banyak data-data bahwa Yesus itu hanya utusan, dia jalan, dia hamba Tuhan gitu. Berarti dasar keimanan kalian bukan berdasarkan Biblos. Nah, itu yang jadi poinnya Pak Kenaik sama Lamhot. Begitu ya, silakan Lamhot atau Kenaik usahakanlah jangan pakai iman. Kejadian 3 ya. Pak ayat Anggur Asam, 9. Assalamualaikum Ganda. Tolong dibacakan Kejadian 3 ayat 9. Lanjut Ustaz Tata, Masya Allah, luar biasa. Kejadian 3 ayat 9 di situ mengatakan bahwa Tuhan memanggil manusia itu. Kenapa tidak baca di ayat 2-nya? Sedangkan sang Kenapa Bapa tidak itu dibaca tidak dari pernah ayat nomor 2 terlihat. coba? Dari 2-nya coba. Dengar dulu Nomor Pak, 2-nya. sedangkan sang Bapa itu tidak pernah terlihat karena kemuliaannya yang sangat Enggak, tidak saya ingin kamu terjangkau. baca jangan langsung 9. Dari nomor 2 coba. Coba baca dari nomor 2. Baca aja Pak, kita dengar sama-sama biar tidak ada dusta di antara Iya, kita. baca dari nomor 2-nya. Bro Kenaik, jangan kayak pendeta comot-comot lanjut. Bukan Pak, saya satu device saja. Kalau saya keluar kan dia Enggak gini aja gini ya. Ini saja saya pakai keluaran aja. Keluaran 3, 2 atau Kisah Para Rasul 7, 30, 35 dan 53. 38 dan 53. Di situ malaikat kok yang ngomong. 4 data itu. Malaikat dari mana Pak? Baca layarnya bagus. Nah sekarang kamu baca dalam Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ya, yang keluar dari Semaduri. Atau nanti kamu baca Kisah Para Saya Rasul. bicara Adam, manusia pertama Pak. Ya tidak masalah Adam, kenapa emangnya dengan Adam? Nah Kan sekarang Bapak gini, itu tidak kalau terlihat. kamu bahas nabi-nabi, pertanyaannya, Yesus ini kan dia utusan juga seperti Musa. Kapan Tuhannya turun kepada dia? Ya paling cuma gini, ketika dia dibaptis, Tuhan ngomong dari langit. Itu tidak mungkin Tuhan. Karena kata Yesus, kata Musa, manusia tidak akan bisa mendengar suaranya. Ya, di situ kan banyak orang di situ. Nah, kalau kita pakai ajaran samawi, sebenarnya malaikat Tuhan itu tidak mau ngomong sendiri itu. Pak Takta, kalau firmannya turun ke dunia, apakah Bapak kehilangan firmannya? Tidak ada. Firman itu turun bukan menjelma, diterima. Coba firman turun kepada Musa menjadi Taurat. Kan firman itu perkataan, Musa mendengar kan? Yesus juga firman itu perkataan, Yesus mendengar. Mana datanya? Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar. Apa yang dia dengar? Firman Tuhan. Jadi firman itu tidak pernah menjelma. Firman itu diterima, didengarkan. Tugas para nabi penyampai firman, Yohanes 3:34. Sifat itu tidak mungkin menjelma. Misalnya gini, Allah melihat, lalu penglihatan menjadi manusia. Ya tidak mungkin, wong sifat. Tuhan berfirman, firmannya jadi manusia. Wong sifat. Yang kata, kalau sudah sifat berfirman, perkataan, berarti perkataan ini diberikan, diperdengarkan. Yohanes 15:15. Gitu loh. Para nabi penyampai firman, Yohanes 3:34. Saya luruskan Pak, Bapak yang sangat penguasa, yang ajaib, yang luar biasa, yang tidak terselamin dia. Jika firmannya turun ke dunia, apakah firmannya akan hilang Pak? Nggak pernah turun, firman itu turun tapi diterima, diperdengarkan. Ya coba, yang diterima Nabi Muhammad kan firman. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang kusampaikan firman Allah, bukan dari diriku. Yang datang kepada Yesus juga firman, didengar. Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 12:50. Itulah firman. Diperdengarkan, didengar oleh Yesus, setelah didengar disampaikan. Apa yang disampaikan? Firman Tuhan. Sangat jelas, Bro Kenaik. Coba, Iya, saya juga sangat jelas. Jadi
Bapaknya ataupun di dalam kekekalannya itu tidak pernah kehilangan firman-Nya. Bahkan 1 detik atau 2 detik tidak Bang, pernah. namanya sifat itu, Bang, nggak mungkin hilang. Misalnya saya ngomong, dari tadi kan saya ngomong kan, mau sebanyak apapun ngomong, nggak mungkin kehilangan firman saya. Tinggal ngomong aja, karena sifat. Kalau Pak Takta kan punya sifat, Pak. Dari tadi kan kalian dengar firman saya, ucapan saya. Apakah perkataan saya habis? Ya tidak. Tapi kalau sang Bapak kan dia itu yang tidak bisa terselami, Pak. Terselami. Bagaimana Anda mengatakan itu sifat? Loh, gini loh, sifat itu gini loh ya. Tuhan itu mempunyai sifat diantaranya. Sama basor kalam, apa itu? Melihat, mendengar, berkata-kata, berfirman. Itu sifat. Jadi Tuhan mendengar itu sifat, mendengar itu. Melihat itu sifat. Berbicara, ngomong itu sifat. Kuasa itu sifat. Dan akan Tuhan maha kuasa. Kuasanya menjadi, tidak ada. Yang namanya sifat ini sudah melekat pada diri saya. Dan akan menjelma. Tuhan maha kasih. Kasihnya menjadi manusia. Gak ada. Sifat dan akan menjelma itu. Tuhan melihat, penglihatannya buta dong nanti. Karena menjadi, nah kayak gitu. Kalian udah ngerti ajaran samawi. Tuhan itu di luar batas logika kita, Pak. Ruang dan waktu. Iya. Kita tidak bisa menyelami Tuhan. Makanya Tuhan itu yang menyelamatkan kita. Anda bisa Intinya, lihat Bro Kenek, intinya imani saja, sepakat? Bro, sepakat dulu. Iman tanpa perbuatan Imani sia-sia, saja. perbuatan tanpa iman sia-sia juga. Ustaz Tata. Ya gimana Fer? Lanjut Fer. Izin Ustaz Tata, Ustaz Tabu izin ya. Kan kata dia kan Bentar, Ahiperi sambil tap-tap, saudaraku tap-tap lain.